Sebelumnya perkenalkan, saya Fitrin Fatimah Tuzaro dengan rekan saya Rizky Nurrohman. Kami dari mahasiswa STI Dharma Agung. Berterima kasih kepada Bang Afik telah menyempatkan diri untuk melakukan sesi wawancara seputar karirnya. Nah, sebelum itu izinkan saya bertanya tentang data diri Abang. Bisa dijelaskan sedikit? Iya, untuk pengenalan data diri, nama saya Taufik Ismail Eskom. Kemudian di usaha ini kita berdua dengan adik saya namanya atas nama Robi Mulyadi Esa. Kita punya latar belakang di aparatur negara, cuma memilih jalur kuliner atau wirausaha berjenis kuliner sebagai pendamping. Bisa dilanjut ya Bang pertanyaannya? Jadi bagaimana perjalanan karir Abang saat ini? Ya, kalau untuk perjalanan usahanya, kita startup usaha itu di tahun 2016, tepatnya bulan Oktober. Setelah kita menjelajah beberapa daerah untuk mencadur ilmu, kita belajar di luar, karena kita lama di ajudan, kemudian terpikir untuk mengumpulkan dana untuk membuka usaha di Karawang. Lanjut ya Bang. Dari latar belakang Abang sebagai aparatur negara, kenapa Abang memilih bisnis tentang kuliner saat ini? Kenapa pilihannya adalah jatuh pilihannya kepada kuliner? Karena memang sedari dulu ini part dari hobi gitu. Jadi setiap melakukan kunjungan, setiap melakukan dinas, setiap melakukan satu kegiatan baik itu di dalam atau di luar kota, kita selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke coffee shop. Yang selanjutnya, apa saja skill yang dibutuhkan dalam wirausaha kuliner saat ini, Bang? Banyak sebenarnya. Jadi untuk memulai atau startup satu usaha, banyak skill yang dibutuhkan. Pertama sekali kita butuh mental. Basicnya ya? Itu mental, kemudian kita butuh capital. Karena nggak mungkin usaha startup tanpa modal, nggak mungkin. Setiap usaha besar kecilnya relatif, tapi kita tetap butuh capital sebagai landasannya. Kemudian yang dibutuhkan lagi tadi kan mental, capital. Terus kita itu fondasi. Nah, fondasi yang kita pilih itu memang bisnis bersyariah gitu ya. Jadi nggak riba, nggak macam-macam gitu. Selanjutnya Bang ya. Apa saja suka duka Abang dalam menjalani karir wirausaha ini, Bang? Kalau suka duka, jujur karena memang saya hobi ya, saya itu hobi. Itu sukanya ya? Memang hobi, jadi lebih banyak suka sih. Kalau dukanya mungkin lebih ke how to manage people gitu. Jadi bagaimana memanajemen orang. Karena memanajemen benda mati itu lebih gampang ketimbang memanajemen orang. Nah, seiring waktu berjalan, kita startup usaha itu berdua. Semua kita kerjakan berdua sebelum ada karyawan. Nah, setelah sekarang ada 35 karyawan, tantangan berikutnya itu manajemen people. Jelaskan tentang usaha Abang yang saat ini Abang rintis. Jadi kalau penjelasan tentang usaha yang sekarang dirintis itu, kita bicara mundur ke belakang dulu ya. Di tahun 2016 itu kita muncul brand namanya Patroli Kopi. Kenapa brand yang namanya Patroli Kopi, Bang? Satu, spellnya spell Indonesia, artinya gampang untuk diingat. Kedua, ini mempertegas bahwasannya ownernya kayaknya masih terkait nih dengan dunia aparatur sipil nih gitu ya. Kemudian kita masuk ke itu tahun 2016, 2017 dan 2018 itu kita keluar 3 brand. Keluar 3 cabang dengan brand yang sama. Artinya Patroli Kopi 1 Johar, kemudian Patroli Kopi 2 Telaga Sari, kemudian Patroli 3 Kampus. 3 cabang. 3 cabang dengan brand Patroli. Kemudian muncul Ajudan Kopi. Pertanyaan selanjutnya, apa hal yang paling berkesan atau tidak terlupakan dalam Abang selama berkarir ini? Yang berkesan? Iya. Yang berkesan itu dengan usaha ini kami bisa mewujudkan impian orang tua yang mungkin selama ini, maaf kalau dari gaji nggak bisa nih diwujudkan. Apa itu, Bang? Orang tua, ibu, bapak, dan mama saya itu bisa ke Mekah nih. Adakah orang yang sangat menginspirasi Abang dalam berkarir ini? Siapakah orang tersebut? Kalau orang yang menginspirasi, saya nggak jauh sih, tetap orang tua. Adakah pesan-pesan
dari Abang untuk kami sebagai mahasiswa untuk merintis karir seperti Abang? Ya, pesan untuk siapapun, buat kalian juga, tapi juga buat yang lain, untuk jangan pernah takut memulai usaha. Jangan pernah khawatir tentang, aduh bagaimana nanti rugi, bagaimana nanti ini, bagaimana. Learning by doing aja. Oke, tapi juga tidak konyol. Artinya, tips yang paling baik adalah seperti ini. Selain mental sudah dipersiapkan, kedua, ambil pecahan usaha yang dia adalah menginduk pada sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar manusia. Ambil pecahannya. Apa itu? Kuliner, maksud tuh pangan. Oke, kebutuhan pakaian atau apa-apa segala macam itu sandang. Paham? Ketiga, ambil lini yang dia adalah part dari hobi kamu. Kenapa harus berdasarkan hobi, Bang? Ya, memang banyak orang yang bilang kalau bisa hobi itu menghasilkan. Ya benar. Kenapa juga usaha ini juga harus masuk di kategori hobi di dalamnya? Supaya kalian nggak bosan nanti, nggak stuck satu saat. Ketiga, dan yang terakhir juga utama, jangan lupa harus ada doa restu dari orang tua, terutama ibu. Karena semua langkah anak useless. Setinggi apapun pendidikan kamu nggak akan berarti. Kalau kamu percaya pegang satu agama, setiap agama mengajarkan patuh sama orang tua agar rezeki kedepannya lancar. Terakhir, jangan lupa meletakkan Tuhan atau Allah di setiap jalanmu dan di setiap usahamu. Apalagi pertanyaannya? Sepertinya sudah cukup Bang ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas Semoga waktunya. bermanfaat ilmunya. Amin. Semoga karirnya lebih baik lagi ya Bang ya. Bantu doa Semoga. juga karena biar makin banyak anak yatim yang kerja di Abang, kalau Iya. Abang makin ngembangin sayap nanti ke depan. Oke? Ya.